Shalom Bapak Ibu, shalom juga yang ada di depan layar dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya, setiap kita tetap sukacita, tetap semangat, jangan kendor. Tetap memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena hari-hari sekarang agak susah ya Bapak Ibu. Tiap kali kalau bangun pagi, buka WA, hanya ada dua berita, berita sukacita atau berita duka cita. 2-3 hari ini kita banyak terima berita duka cita, ada yang telepon kasih tahu Pak Ahyong, ini kena COVID sudah dipanggil Tuhan. Yang ini kena COVID sudah dipanggil Tuhan. Lagi isolasi mandiri. Tapi saya percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, Tuhan ada bersama kita. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu, Tuhan izinkan. Yang penting kita pribadi meresponi dengan benar. Perkatakan firman terus. Hati yang gembira adalah obat. Jangan yang kita pikirin, wah dosa apa kita nih? Dosa apa kita ini? Jangan Bapak Ibu. Pikirkan, ubah pola pikir kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Yang penting kita berespon benar. Terus perkatakan firman. Bapak Ibu, sebentar ya. Sesuai dengan tema kita, bertekun dalam persekutuan. Tema kita ada bertekun dalam persekutuan, diambil dalam kitab Filipi. Karena kitab Filipi ini banyak menulis tentang persekutuan atau yang sama, yaitu koinonia. Kemarin Pak Ahyong minggu yang lalu sudah katakan ada sekitar 123 kali lebih mungkin, karena ada yang hitung, ditulis di situ tentang koinonia atau persekutuan. Itu di dalam kitab Filipi ya. Filipi adalah kota pertama yang dikunjungi Paulus dalam perjalanannya di Eropa. Oh, ini langsung slide-nya ya. Kita baca dalam surat Filipi ada beberapa persoalan yang Paulus tuliskan. Jadi kitab Filipi ini adalah surat yang Paulus tulis. Dia tulis ada beberapa persoalan, saya cari-cari. Ternyata dalam Filipi itu hanya 4 pasal. Jadi Bapak Ibu saya menganjurkan Bapak Ibu baca. Jadi tahu Filipi adalah kota pertama yang dikunjungi Paulus waktu dia pelayanan di Eropa. Filipi ini ada di Yunani. Yang pertama, keputusan jemaat Filipi karena Paulus dihukum dalam penjara. Jadi isi surat Filipi dari 4 pasal itu, yang pertama yang dirangkum adalah Paulus menulis keputusasaan jemaat di Filipi karena dia di penjara. Paulus memberikan penghiburan supaya jemaat tetap bersukacita di tengah segala kehidupan. Itu Bapak Ibu nanti baca di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Jadi Paulus menguatkan jemaat-jemaat di situ, jemaat di Filipi, bahwa tetap bersukacita dalam segala keadaan. Seperti kita sekarang ini. Kita tidak bisa kemana-mana. Kalau tidak penting sekali jangan kemana-mana, hanya di rumah. Jadi apapun keadaan hidup kita, di sini Paulus mengingatkan, karena jemaat situ mereka putus asa. Kok Paulus memberitakan Injil kemudian dimasukkan ke penjara? Mereka putus asa kapan Paulus bisa keluar. Tapi Paulus memberi penghiburan. Aku di dalam penjara ini aku juga memberitakan Injil. Aku tetap bersukacita. Kalian jangan berduka cita karena aku, tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, itu seizin Tuhan. Jadi respon pertama yang Paulus ajarkan kepada kita, tetap bersukacita. Apapun yang terjadi. Isi surat kedua, dalam kehidupan berjemaat di Filipi, ada sekelompok orang yang menentang Paulus, yaitu orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat. Itu di Filipi 3, nanti Bapak Ibu baca. Paulus menguatkan mereka bahwa pengenalan akan Kristus melebihi segala sesuatu. Ini seperti saat teduh kita yang kemarin sama hari ini. Kalau Bapak Ibu ikuti video klip yang
hanya 2 menit. Yang kemarin tentang Allah adalah kasih. Pagi ini disampaikan oleh Pak Heri, DNA kita berbuat baik. DNA kita adalah berbuat baik. Di dalam Filipi ini, Paulus mengingatkan bahwa ada sekelompok orang di tengah-tengah jemaat di Filipi, orang-orang yang memegang hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu kan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Paulus ingatkan, pengenalan kita akan kasih Tuhan itu melebihi segala sesuatunya. Kalau kita menjalankan hukum Taurat, tidak mampu. Makanya Tuhan datang menggenapi. DNA kita berbuat baik. Kalau orang bersalah, kita ampuni. Tapi kita tetap ingatkan dia supaya dia berubah. Gigi ganti gigi, bayangkan Bapak Ibu. Hukum Taurat itu begitu susah untuk kita lakukan. Secara manusia, memang benar kayaknya tidak bisa deh. Makanya Tuhan datang menggenapi. Kalau kita berbuat salah sedikit saja, langsung dibalas. Jadi Tuhan katakan, belajar hidup di dalam kasih. Aku adalah kasih. DNA kita adalah berbuat baik. Ampuni orang. Kalau orang berbuat salah, ampuni. Jangan kau menyimpan, jangan kau mempunyai keinginan untuk membalas. Karena ada hal-hal tertentu kadang orang tidak sengaja kan Bapak Ibu. Jadi belajar seperti Tuhan. Yang ketiga, isi surat dari Filipi ini adalah adanya benih perpecahan di antara 2 wanita di dalam jemaat. Inilah alasannya mengapa tema kita bulan ini bertekun dalam persekutuan. Ternyata di dalam persekutuan itu bisa terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan perpecahan. Ini kita baca di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5 ya. Filipi 2, adanya benih perpecahan di antara 2 wanita. Waktu saya baca ini, ternyata wanita-wanita zaman dulu juga, mereka juga bisa terjadi perselisihan. Bukan hanya Paulus dan Barnabas yang pernah terjadi perselisihan, ternyata ada juga wanita-wanita yang terjadi perselisihan. Langsung slide saya mungkin yang mengapa kita Penatua menulis bertekun dalam persekutuan tema bulan ini. Karena bertekun itu artinya berkeras, bertekad. Saya cari-cari bertekun di kamus besar itu bertekad atau sungguh-sungguh. Jadi kalau mau persekutuan itu baik, kita tuh harus punya tekad yang mau. Sungguh-sungguh. Kalau hanya sekedar kalau sempat saya datang, kalau tidak sempat absen dulu minggu depan. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertekun dalam persekutuan, harus mungkin pertama ya korbankan waktu, korbankan perasaan. Karena kalau kita datang bersekutu seperti ini, kadang kita lihat, ketemu ini lagi. Tapi kalau kita punya sikap hati, aku rindu ketemu ini loh. Kita akan sungguh-sungguh datang. Kita tidak punya pemikiran, nanti ketemu ini, nanti ketemu itu, enggak enak, nanti aku dibilangnya apa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bertekun dalam persekutuan, sungguh-sungguh dan bertekad hati. Miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Karena biasanya, umum aja, kadang kalau kita dari depan masuk, ketemu misalnya, ketemu Bu Ros langsung ngomong. Atau saya ngomong Bu Ros, kok pakai baju batik? Hari ini soalnya pakai baju kemeja. Wah, kita langsung pikiran kita, kok orang nih ngomongnya gitu, padahal sudah dikasih tahu harus pakai baju batik. Pikiran kita langsung, orang ini kok suka ngatur ya. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami kejadian nih? Kita belum apa-apa, kita semangat mau datang bersekutu, langsung dibilangnya orang, kamu pakai baju hari ini kok kayaknya kacau balau sekali. Atau hari ini kok kayaknya kamu agak lain.
Pernah ngalami gitu Bapak Ibu? Atau kayaknya nggak pernah ya, di sini semua orangnya baik-baik ya. Termasuk yang di depan layar semuanya baik-baik. Pokoknya apapun itu semua baik. Ya, miliki pikiran dan perasaan Kristus. Bersekutu itu artinya persatuan, ikatan perhimpunan orang-orang yang sama kepentingannya. Jadi Bapak Ibu, kita bersekutu, berkumpul bersama-sama bukan hanya untuk makan kuaci, bukan hanya untuk makan kacang, bukan hanya untuk ngobrol gosip, bukan Bapak Ibu. Kita punya kepentingan yang sama seperti Bapak Ibu datang pagi ini. Kita mau kumpul sama-sama, memuji Tuhan, kita saling menguatkan. Kemudian kita punya visi, punya tujuan. Yuk Bu Ros, hari ini kita pergi besuk siapa atau kita telepon siapa. Karena zaman sekarang kan susah besuk, jadi telepon. Jadi Bapak Ibu, persekutuan itu harus ada tujuan yang sama, kepentingan yang sama. Kepentingan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk memberitakan Injil, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Persekutuan itu sama dengan komsel atau hafrutai Bapak Ibu. Kelompok kecil, Pak Hyong kemarin bilang, kita mungkin harus buat persekutuan mikro yang jumlahnya kecil. Mungkin hanya 1 atau 2 orang. Kita bisa kumpul, tentu pakai prosket ya. Kemudian ya sudah tahu memang kondisi tubuh kita itu sehat. Atau kalau memang tidak bisa, teleponan Bapak Ibu. Jangan sampai gara-gara nggak boleh keluar rumah, ada COVID, jadi Bapak Ibu, sudahlah, ini waktunya aku hanya di rumah saja, menikmati kesendirianku di dalam kamarku seperti istana. Jangan Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang hidup bersosialisasi. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Seperti Pak Ayong bilang ya, kalau Tarjana masih ada yang temani dia, teman-temannya yang di hutan. Setiap kita tuh harus punya teman, tidak bisa sendiri. Saya yang orangnya tipe stabil cermat, perlu juga. Bapak Ibu melihat saya diam, kok kamu suka sendiri ya, diam. Tapi saya perlu teman, lagi mumet tuh perlu teman untuk ngajak ngobrol. Ngomong, karena memang hidup kita ada hidup yang perlu teman. Seperti Tuhan, Allah Bapa kita, mereka Allah Tritunggal, mereka 3 pribadi. Jadi Bapak Ibu miliki teman, bertekun dalam persekutuan, jangan lupa itu. Dikarenakan di dalam pasal Filipi ini di ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 5, karena ada benih perpecahan di antara 2 wanita, makanya Paulus tulis surat di Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saat surat ini ditulis, Paulus mendengar kondisi di Filipi, makanya dia menulis surat ini. Kemudian sarannya adalah dia ditulis di dalam Filipi 4 ayat 23. Filipi 4 ayat 23. Euodia kunasihati dan Sitiken kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Bapak Ibu di Filipi 2 kaitannya di Filipi 4 waktu Paulus menulis, jadi dia memberikan nasihat di pasal 4 kepada Euodia dan Sitiken. Mereka ini adalah 2 wanita. Mengapa tahu dia wanita? Karena namanya. Namanya tuh seperti kalau Ros kan pasti
perempuan. Kalau Ibu Susana juga pasti perempuan. Karena jarang kan, kalau Susana itu namanya pria, jarang. Jadi kita sudah tahu, ini adalah, waktu saya baca sebenarnya saya belum tahu, tapi karena saya baca, saya selidiki, oh ternyata ini nama dua wanita. Yang ingin saya sampaikan adalah di ayat Filipi 4 ayat 2 ini, Euodia kunasihati, Sitiken kunasihati. Tuhan tuh peduli kepada pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Dia tulis loh namanya Susana, Yuli. Alkitab ini ngomong nama mereka disebut. Jadi aplikasi kita itu pribadi lepas pribadi. Bukan sekelompok orang besar. Jadi kalau kita ya pemuritan pribadi. Jangan secara rame-rame. Makanya persekutuan tuh kalau bisa kelompok kecil. Jangan rame-rame, kalau rame-rame agak susah. Mereka ada terjadi perselisihan. Sebenarnya mereka tuh adalah diaken, pemimpin ibadah mungkin. Ada pemimpin mungkin pemimpin jemaat atau koordinator profetik, koordinator asyir. Mereka adalah dua wanita yang bersama Paulus memberitakan Injil. Ternyata kerohanian mereka tuh bagus. Kalau pasal 4 Bapak Ibu baca, kerohanian kedua wanita ini bagus. Mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi yang namanya ya, maaf, wanita terkadang kan ada kemauannya sendiri, ada egonya sendiri. Mereka tuh hanya beda pola kerja. Seperti mungkin ya, kalau profetik sama pemain musik mungkin dihimbau ya supaya seragam. Tapi ada yang tidak mau, mungkin bagian musik kami nggak usah seragam sama singer, sama profetik, sama singer dan song leader. Hanya beda pola kerja Bapak Ibu. Tapi kalau kita duduk bahas dengan baik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu mudah enggak? Tidak mudah. Asal kita mau. Banyak hal-hal yang terjadi, contohnya di rumah. Di rumah tuh termasuk persekutuan kelompok kecil. Suami, istri, anak, kalau ada orang tua. Gampang enggak kita bersekutu? Banyak ibu-ibu yang ngomong, bersekutu? Sama suami saya, ngomong sebentar aja sudah mau marah. Benar gak Bapak Ibu? Ada yang mengalaminya? Saya mengalaminya Bapak Ibu. Awal pernikahan saya mungkin orang bilang kan kamu dulu ada pacaran. Iya sih, tapi setelah kawin kayaknya dunia berubah deh. Gak tahu, saya mengalaminya, saya gak tahu Bapak Ibu mengalaminya enggak. Kan katanya harus bersekutu, padahal kami sama-sama sudah aktif pelayanan. Kalau saya ada misalnya, contohnya, dia bilang kalau masak jangan kasih garam kebanyakan ya. Iya saya bilang, menurut saya garam saya sudah dikit, tapi waktu dia makan, kok makanannya asin sekali sih? Hah, asin? Saya cicip enggak. Oh, cara pikir saya tuh, saya menganggap itu enggak asin, tapi dia merasa itu asin. Itu bisa terjadi pertengkaran loh, bisa sepanjang hari saya diemin dia, enggak mau ngomong. Bapak Ibu alami? Saya ngalami itu awal-awal pernikahan saya. Jadi sangat susah. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, pasti bisa diatasi. Saya kalau di ngomelin kan saya diem, ya sudah diem. Dia ajak ngomong apapun saya Pokoknya dia mau ngomong apa saya atau saya diemin. Dia tahu, Ko Ahyong tahu, saya sudah marah. Karena itu dia bertekun dalam persekutuan, dia temanin saya. Ayo kita bahas masalah ini. Saya bilang sudahlah kalau memang asin ya asin lah, saya yang salah. Biasa kan jurus saya.
Saya yang salah, betul lah kamu. Iya memang asin makanan ini, lain kali kamu aja yang masak. Itu jus terakhir. Bukan marah Pak, hanya sedikit kecewa lah. Dia ngomong, nanti siang dia duduk, saya duduk, dia ngobrol. Saya diam, saya nggak mau ngomong apapun. Dia bilang kalau kamu nggak mau ngomong, nggak mau jelasin, dia akan temani saya, diam. Dia bilang kerjaan saya tinggalin, karena saya merasa lebih penting hubungan saya sama kamu daripada kerjaan saya. Itu. Tapi kalau saya wanita, kalau kamu nggak kerja gimana kita dapat uang? Pergi cepat. Itu kan wanita, itu saya. Karena tidak semua wanita begitu, itu saya. Saya pikir bahaya kalau kamu sepanjang hari hanya di sini temani saya. Dia bilang kalau kamu nggak mau ngomong, nggak mau diskusi, saya temani kamu. Jadi Bapak Ibu bertekun dalam persekutuan itu harus ada usaha. Suami-suami maaf, hari ini bukan khotbah menjelekkan suami. Bapak-bapak berusaha nggak sih untuk mempertahankan persekutuan kita dalam rumah tangga? Atau pikir, sudahlah istri aku memang begitu dulu waktu pacaran nggak begitu deh. Sekarang kok sudah ada di rumah kok jadi begitu, jadi berubah. Dulu kayaknya bawel, kok sekarang enggak. Dia temani saya ngobrol, duduk, dia jelasin. Karena ngapa sih saya bilang ini asin, memang saya itu kan darah tinggi, jadi mama pahami. Dia jelasin berulang-ulang. Itu hal kecil loh Bapak Ibu, hanya yang kecil. Kalau yang jelek-jelek, yang besar-besar itu banyak Bapak Ibu. Tapi saya bilang, ya saya akan usaha. Besoknya masak, waktu saya mau taruh garam, kayaknya sedikit saja. Dia makan, kok hambar mah? Hambar? Aduh, kayaknya memang susah kan, bertekun dalam persekutuan itu kan sangat susah. Tapi Bapak Ibu bertekun menyelesaikan masalah yang kita hadapi dan kita akan semakin sehati Bapak Ibu. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kalau dalam rumah tangga kita orang tua sama anak, kalau kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, hidup kita tuh akan enak, rumah tangga kita akan enak. Demikian juga persekutuan kita. Ada masalah apapun, bahas. Jangan, sudahlah terserah kamulah. Karena saya memang tidak ada apa-apanya. Jangan Bapak Ibu, miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu kan dari sisi Pak Ahyong. Kalau Pak Ahyong sendiri, saya mau ajak dia ngomong, saya harus pikirin caranya. Kalau waktu pacaran kan gampang, dia aja yang ngomong. Dia bisa duduk sama saya berjam-jam, tapi kalau sudah kawin dia kan sibuk. Karena ya mungkin, sudahlah, sudah jadi istri, sudah jadi suami, sudah di rumah aja. Saya mau ngomong sama Pak Ahyong supaya dia tidak marah. Bapak Ibu mungkin yang belum pernah mengenal dia orangnya agak emosian, tapi saya bersyukur sih dapat pasangan seperti dia memperlengkapi saya, supaya saya juga bisa belajar tegas seperti dia. Bapak Ibu bersyukur gak sih buat pasangan Bapak Ibu? Bersyukur, haleluya. Benar loh, Tuhan mendengar, kita tuh harus bersyukur buat pasangan kita. Apapun itu kelemahannya, terima dengan sukacita dan bantu dia. Mungkin kelemahannya itu menjadi kekuatan dia Bapak Ibu. Miliki pola pikiran, perasaan seperti Kristus. Kalau sama Pak Ahyong saya beda. Sesudah menikah beberapa tahun awal pernikahan kami, saya kalau mau ngomong takut dia marah. Saya ingin mengingatkan dia supaya dia jangan mudah emosi. Saya doa sama Tuhan, bagaimana sih Tuhan supaya kalau saya ngomong, saya nasihati suami saya ini supaya dia tidak marah. Saya menasihati dia supaya dia jangan cepat emosi. Karena kalau hadapi waktu itu dia masih belum full time, hadapi karyawan dia sudah langsung pokoknya marah. Suaranya dari jauh sudah bisa kedengaran. Saya kalau dengar dia marah, saya yang gemetaran. Karena saya takut nanti kalau ada apa-apa sama dia. Saya pikir Tuhan bagaimana caranya supaya Pak Ahyong tuh bisa duduk diem sama saya ngobrol, berdua soal masalah ini. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat. Kamu perhatikan dia kan hobinya makan. Cari makanan
masakin makanan yang enak buat dia supaya dia makan dan duduk, dia mendengarkan kamu. Oh, saya tahu. Karena dia suka makan kepala ikan. Dia suka makan ikan, dia suka makan kepala ikan. Waktu itu saya tidak bisa masak. Saya juga tidak bisa mencari ikan yang segar. Tapi karena ada visi saya ke pasar semangat. Saya ke pasar, saya minta tolong tukang jual ikan tuh bersihkan ikan. Karena kalau saya membersihkan ikan, saya melihat ikan itu matanya tuh melihat saya. Sebenarnya kan memang konyol saya nih kan. Ikan tuh kan memang matanya selalu terbuka, tapi waktu saya mau potong, aduh saya bilang saya nggak berani deh potong ikan. Karena matanya memandang saya terus. Pak Ayum setiap kali kalau ngomong soal ikan dia pasti ngomelin saya, kamu nih memang begini, gini. Jadi saya ke pasar, saya minta tukang ikannya yang bersihin, potong kepala ikan. Saya bilang, potong jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Saya masak, saya kasih dia makan. Saya bilang hari ini saya masak kepala ikan, kamu makan ya. Ya, dia biasanya jam 12 teng dia pulang. Makanan harus sudah tersedia Bapak Ibu. Kenali keinginan pasangan Anda. Jangan waktu dia pulang baru kita sibuk mau masak, tunggu ya Pak. Kadang pasangan kita tuh bisa emosi. Karena dia sudah mau cepat, kita kan tahu kebiasaannya. Jadi Bapak Ibu sesuaikanlah dengan tipe pasangan Bapak Ibu. Saya masak kepala ikan, sesudah itu dia makan, di situ saya ngomong sama dia. Pak kalau marah karyawan tuh sabar, tensi suaranya tuh jangan terlalu tinggi. Dia dengerin saya, matanya pelototin, tapi karena mulutnya itu banyak ikan, dia kan gak berani ngomong kan. Saya bilang, inilah benar rencana Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat supaya saya bisa masak kepala ikan buat dia. Supaya waktu saya ngomong, dia tuh diem, bener deh. Saya kasih tahu pelan-pelan, saya ulangi lagi, itulah saat yang paling indah, pelepasan bagi saya. Saya ngomong 2-3 kali, gini pak. Dia liatin saya, Papa mau tambah nasi? Wah saya tambah nasi, tambah ikan lagi pak. Saya kasih lagi. Jadi saya ngomong, saya nggak tahu deh. Pokoknya 2-3 kali itu radio kasetnya diputar. Saya percaya itu pasti terekam dalam memorinya. Jadi Bapak Ibu, bertekun dalam persekutuan ada usaha kita. Dan plus minta hikmat sama Tuhan. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu tidak gampang Bapak Ibu, tapi saya percaya. Bapak Ibu dalam menghadapi anak-anak juga begitu. Karena zaman sudah berbeda. Kemarin pemuritan cerita juga, pemurid kita anaknya juga sudah beranjak dewasa. Saya ngomong sama anak-anak, memang karena bahasanya sudah berbeda Bapak Ibu. Kita ngomong gak boleh makan gorengan. Dia bilang gorengan itu yang paling enak. Ayam kita suka rebusin ayam. Dia bilang, ayam rebus lebih enak ayam digoreng. Benar gak Bapak Ibu? Karena memang sudah berubah, tapi pelan-pelan Bapak Ibu, bertekun dalam persekutuan. Miliki usaha, bertekad hati untuk mau bahwa kita tuh memang perlu persekutuan kita ini. Mengapa kita harus bersekutu? Ini ayat terakhir saya Bapak Ibu. Kuasa dari persekutuan itu Matius 18 ayat 20. Ada di slide enggak ya? Matius 18 ayat 20. Boleh dibacain. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kalau Tuhan sudah hadir, ada sukacita, ada damai sejahtera. Apa yang kita mau, Tuhan berikan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Segala masalah bisa diatasi. Kalau hidup kita, dalam persekutuan kita di gereja, di tempat ibadah, kita sehati sepikir, kita memiliki tujuan pikiran seperti Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, saya percaya akan ada banyak orang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, bertekun dalam persekutuan harus miliki pikiran dan perasaan Kristus. Mati ego. Kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentingan kita. Kita lebih mementingkan kepentingan perasaan pasangan kita, anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu bilang, jadi kapan kepentingan aku ada? Kepentingan aku bisa dijalankan? Bisa Bapak Ibu. Karena kalau kita sepakat,
Yesus hadir di tengah-tengah kita, pikiran kita tuh akan sama seperti pikiran Yesus. Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Jangan pikir bahwa kita yang terus kalah, kita yang terus dirugikan. Saya pernah ngomong sama Pak Ahyong, saya merasa saya dikorbankan untuk mendampingi kamu karena saya merasa saya ngalah terus. Tapi saya pikir nggak benar juga ya. Persekutuan tuh harus indah di dalam Tuhan. Seperti Tuhan mati di atas kayu salib bagi kita. Mau gak kita berkorban untuk orang lain? Mau gak kita belajar mengampuni orang lain? Bisa dilakukan Bapak Ibu. Bertekun dalam persekutuan dan tetap bertekun dengan firman. Hanya firman yang bisa mengubah kita. Amin buat firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah persekutuanmu di dalam rumah tanggamu sudah mengalami kemunduran? Atau persekutuanmu terhadap orang-orang percaya sudah mengalami kemunduran? Apa sikapmu? Apakah engkau akan membiarkan saja? Ataukah engkau berjuang untuk memulihkan hubungan ini? Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu. Atau mungkin dalam keluarga besarmu, ada saudara-saudaramu yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti engkau. Apakah engkau akan membiarkan persekutuan ini dan engkau menyimpan rasa marahmu kepada mereka? Firman Tuhan katakan, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita tidak mampu melakukan, tapi asal kita mau, kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di depan layar dimanapun mereka berada. Jika ada persekutuan mereka yang rusak Tuhan dengan sesama, ajar mereka untuk mengambil inisiatif merubahnya dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan mereka kerinduan, seperti Engkau Tuhan ingin memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Engkau rela mati Tuhan di atas kayu salib. Ajar kami meneladani Engkau Tuhan, mematikan ego kami Tuhan, supaya hubungan persekutuan kami dengan sesama itu baik. Tuhan mampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kami Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Heri untuk berdoa bagi setiap kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku.
tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, aku berdoa pagi hari ini kepadamu, biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi hati setiap kami. Kasih-Mu yang menggantikan setiap ego, kepentingan diri sendiri yang merusak persekutuan di dalam hubungan suami istri, hubungan berjemaat, hubungan berbisnis. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang memulihkan sehingga ada kuasa persekutuan di dalam hidup setiap umat-Mu, dimulai dari rumah tangga mereka, di dalam komunitas sel mereka, sehingga setiap persekutuan yang kami bangun di dalam Pelita Community ini menjadi persekutuan yang mendatangkan kerajaan Tuhan, menjadi persekutuan yang menghadirkan kuasa Tuhan, sehingga melalui hidup bersama kami di dalam persekutuan kasih-Mu ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau menilik setiap rumah tangga umat-Mu hari ini. Ketika ada perkara-perkara yang merusak persekutuan mereka, biarlah kasih-Mu memulihkan. Setiap kami masing-masing merendahkan hati, menganggap kepentingan pasangan kami lebih penting dari kami, sehingga kami sama-sama menikmati hidup di dalam damai-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Yuli buat firman-Nya. Dan sekali lagi biarlah kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita, karena kasih Tuhan itulah yang akan membuat kuasa persekutuan itu nyata. Dan Edkul katakan kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Ketika suami istri, komunitas sel hidup di dalam kesepakatan karena ada persekutuan dalam kasih Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau KB, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi kita bersyukur, biarlah tema bulanan kita sampai Desember nanti berbicara tentang bertekun dalam persekutuan itu terus menolong kita, mengingatkan kita untuk membangun gaya hidup dalam persekutuan. Dan hari-hari ini kita punya banyak kesempatan untuk mewujud nyatakannya melalui hubungan suami istri, komunitas sel. Kemarin saya tulis di grup doa pagi, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan melalui apapun yang Tuhan sediakan. Kalau mungkin ada keluargamu yang sedang terpapar, engkau bisa support dia secara moral dan material. Kalaupun gak bisa ketemu, bisa video call. Kalau ada anggota komselmu yang butuh disupport, buktikan kuasa persekutuan itu secara nyata. Amin. Karena sekali lagi seperti renungan harian kita pagi hari ini, berbuat baik itu adalah sifat alami kita,
dan berbuat baik itu DNA kita sebagai anak-anak Bapa di surga, amin. Dan itu akan meringankan beban pasien dan juga meringankan beban pemerintah, amin. Supaya kita bisa membantu dari hal-hal yang kecil sesuai kapasitas kita masing-masing. Jangan takut, ngomong kanan kiri, jangan takut. Sekarang zaman sudah canggih, gak bisa ketemu bisa transfer, takut ketemu bisa kirim Grab Food, bisa pesan di apotek dan diantar di tempat. Nggak sanggup, minimal engkau video call, telepon setiap hari, berikan kata-kata kekuatan. Amin. Yuk, supaya persekutuan kita itu bukan hanya sekedar perkumpulan. Komsel kita bukan sekedar kumpul-kumpul kata Ibu Yuli tadi, tapi ada ikatan dan kasih Kristus yang mengikat dan menyatukan. Amin. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan setiap kita. Umat yang mengenal Allahnya itu akan tetap kuat dan bertindak. Jadi bicara tentang tindakan bukan langsung frontal datang ke rumah sakit pasien COVID. Ya kalau ada iman yang Tuhan suruh, it's okay, silakan sih Bapak Ibu. Atau kunjungin secara langsung, it's okay tuh silakan. Kalau memang atas tuntunan Tuhan, bukan emosi Bapak Ibu. Tapi tentu ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan melalui kecanggihan hari-hari ini. Oke? Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami percaya Engkau tetap melindungi setiap kami, dan bagian kami adalah kami mematuhi protokol kesehatan untuk kami mengalami kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini terpapar COVID-19. Tuhan, kami berdoa bersehati. Kami mematahkan setiap siasat iblis, intimidasi, kekhawatiran, ketakutan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bersepakat melepaskan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga dalam tinggal tenang dan percaya mereka mengalami kekuatan dan mereka terus bersukacita dalam segala keadaan, karena itu adalah obat yang manjur Tuhan. Sehingga tubuh mereka disembuhkan, karena imun tubuh mereka dibangun dengan sempurna ketika hati mereka gembira. Tuhan, bagi setiap kami yang ada, sebagaimana kami ada masih sehat, kami tetap percaya janji firman-Mu ada perlindungan, dan ketika kami melakukan bagian kami, mentaati protokol kesehatan, Engkau mengerjakan bagian-Mu melindungi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk hari-hari ini kami membangun persekutuan yang sesuai dengan Kau kehendaki. Sehingga persekutuan kami memancarkan kasih Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah penyertaan tangan kuasa-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dalam rumah tangga kami, dalam bisnis pekerjaan kami dan pelayanan kami, dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami, berkat-Mu tercurah bagi kami, sehingga hidup kami jadi berkat bagi orang lain dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih arahkan hati dan tangan-Mu, dan terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati.